Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi TI 24E yang disusun oleh Arif Saifur Rahma, Raihan Andika Satria, dan Frediansa akan menjelaskan presentasi tentang ergonomi tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Slide selanjutnya, ergonomi dalam industri. Faktor ergonomi yaitu cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja, pengangkatan beban yang lebih kapasitas kerja. Apa manfaatnya? Dapat mengurangi resiko cedera dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi absensi akibat sakit. Berikut adalah 5 alasan mengapa ergonomi penting di industri kreatif. 1. Mencegah cedera dan nyeri kronis. Pekerja seringkali mengalami masalah seperti carpal tunnel syndrome, sakit punggung, dan ketegangan mata akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Penggunaan peralatan yang tepat seperti kursi dengan penopang punggung yang baik dan meja dengan ketinggian yang sesuai dapat membantu mencegah cedera ini. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, lingkungan kerja yang ergonomis dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kelelahan. 3. Menjaga kesehatan mental dan fisik. Selain mencegah cedera fisik, ergonomi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Pekerja yang merasa nyaman di tempat kerja cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Ergonomi yang baik juga mendorong istirahat teratur, seperti meregangkan otot atau berjalan sejenak yang dapat membantu menyegarkan pikiran dan mencegah kelelahan mental. Yang keempat, mendukung kreativitas dan inovasi. Lingkungan kerja yang nyaman dan ergonomis dapat mempengaruhi suasana hati dan kreativitas pekerja. Ketika tubuh merasa nyaman, otak lebih mudah berpikir kreatif dan menemukan ide-ide baru. Dengan demikian, ergonomi bukan hanya soal kenyamanan fisik, tetapi juga mendukung proses kreatif dan inovatif. Apa itu ergonomi? Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan kerja untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. Ergonomi juga merupakan cabang ilmu yang mempelajari desain tempat kerja dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan manusia. Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yang mana ergon berarti pekerjaan dan nomoi berarti hukum atau hukum alam. Dengan kata lain, ergonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan, efisiensi, dan produktivitas manusia. Manfaat ergonomi meminimalkan usaha dalam bekerja, mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja, meningkatkan produktivitas kerja. Sistem kerja yang kurang baik terkait dengan bidang ergonomi dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam produksi dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan pada pekerja, serta dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis untuk perusahaan. Adapun aspek ergonomi yaitu keselamatan, kenyamanan, kemudahan, penggunaan, produktivitas atau kinerja, dan estetika. Ergonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan kesesuaian antara manusia dan pekerjaan mereka. Ilmu ini memperhitungkan kemampuan dan keterbatasan pekerja dalam upaya memastikan bahwa tugas, peralatan, informasi, dan lingkungan sesuai dengan masing-masing pekerja. Misalnya, seperti teknik mengangkat, kita mesti uji beban. Periksa apakah beban dapat ditangani sebelum diangkat, rencanakan ke depan, ketahui rute Anda sebelum memulai. Terus membagi beban, membagi barang yang berat menjadi barang yang lebih kecil dan mudah ditangani jika memungkinkan. Slide kali ini menjelaskan tentang gejala ergonomi yang sering terabaikan. Nah, banyak pekerja mengalami gejala ergonomi tanpa menyadarinya, yang jika tidak ditangani dapat berdampak serius pada kesehatan dan produktivitas mereka dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa gejala ergonomi yang sering terabaikan. Yang pertama, yaitu ketegangan otot. Ketegangan otot terutama di area leher, bahu, punggung sering terjadi karena postur duduk yang buruk atau penggunaan peralatan yang tidak ergonomis. Ketegangan ini dapat menyebabkan rasa sakit yang persisten dan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti gangguan muskuloskeletal. Yang kedua, kelelahan mata. Paparan terlebih terhadap layar komputer atau perangkat digital dapat menyebabkan kelelahan mata yang ditandai dengan mata kering, iritasi, penglihatan kabur, dan kesulitan untuk fokus. Nah, kelelahan mata tidak hanya mengurangi produktivitas, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kesalahan kerja. Yang ketiga, sakit kepala.
Sakit kepala sering kali diakibatkan oleh ketegangan otot di leher dan bahu akibat postur duduk yang buruk atau pencahayaan yang tidak memadai di tempat kerja. Nah, sakit kepala yang berulang dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas kerja. Begitu juga nyeri punggung bawah. Duduk dalam waktu lama tanpa istirahat yang cukup dapat menyebabkan nyeri punggung bawah, terutama jika kursi kerja tidak mendukung postur tubuh yang baik. Nyeri punggung bawah adalah salah satu penyebab utama ketidakhadiran kerja dan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup pekerja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh sikap ergonomi di perusahaan. Seringkali kita bertanya, apa sih contoh sikap ergonomi di perusahaan itu? Oke, di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama itu ada posisi duduk saat bekerja dengan komputer. Terus yang kedua itu mengangkat beban berat. Terus yang ketiga itu berdiri. Mungkin kenapa saya ambil 3 contoh ini? Karena menurut saya 3 contoh ini yang sering terjadi dilakukan pada saat di tempat kerja. Oke, yang langsung saja yang pertama itu posisi duduk saat bekerja dengan komputer. Posisi duduk saat bekerja dengan komputer apabila tidak sesuai, tidak pas, itu akan mengakibatkan nyeri punggung ataupun sakit punggung dan leher saat bekerja di depan komputer. Apa aja sih atau enggak penyebabnya, ataupun di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya ergonomi yang harus dilakukan untuk menghindari sakit punggung dan leher tersebut. Yang pertama itu mengatur jarak meja dan kursi agar punggung dan pinggang itu dapat tersandar dengan kursi ataupun tidak membungkuk, yang nantinya bakal menyebabkan sakit pada punggung dan leher. Dan yang keduanya mungkin jarak layar sama mata itu harus pas, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Dan untuk ukurannya berapa sentimeter berapa meternya mungkin saya tidak bisa menetapkan, karena setiap orang itu beda-beda porsi pasnya, sehingga setiap orang harus menyadari segimana pasnya, segimana ukuran pasnya ketika kita bekerja di depan komputer. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu mengangkat beban berat. Adapun mengangkat beban berat ini sering terjadi untuk cederanya itu pada tangan, kaki, dan punggung. Karena kenapa tangan? Ya tangan untuk mengangkatnya, kaki untuk tumpuannya, dan punggung untuk pada saat ngambil barang di bawah, mungkin punggung di sini ketarik ya. Apa sih yang harus diperhatikan dalam mengangkat berat untuk menghindari resiko sakit ataupun cedera pada tangan, kaki, dan punggung? Yang pertama, teknik mengangkat pastinya. Teknik mengangkat ataupun menurunkan, nggak hanya mengangkat aja ya, menurunkan pun harus ada teknik. Di sini mungkin untuk tekniknya itu menggunakan lutut sebagai tumpuan. Posisi yang digunakan adalah berjongkok. Pastikan punggung tetap lurus, tidak mengguguk, yang nantinya bakal menyebabkan sakit punggung tersebut. Dan gunakan kekuatan kaki untuk mengangkat tubuh, bukan punggung. Terus yang kedua, perkirakan beban sebelum kalian sebelum mengangkat beban ataupun menurunkan beban, pastikan perkirakan beban berat tersebut masih mampu nggak dikerjakan oleh sendiri. Terus untuk jarak dan lingkungan kerjanya, kalau misalkan nggak mampu diangkat sendiri, minta bantuan ke orang lain, ke teman kerja, ataupun menggunakan alat untuk memindahkan barang tersebut. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada di posisi berdiri. Posisi berdiri dalam jangka waktu lama itu memungkinkan terjadinya penumpukan darah dan berbagai cairan tubuh pada kaki. Karena kan kita bekerja berdiri terus ya dalam beberapa jam,
serta bengkak pada kaki jika sepatu yang digunakan tidak sesuai. Nah, mengapa kadang perusahaan ataupun para sales ataupun para penjual itu menyarankan memilih sepatu yang pas, tidak longgar, tidak kecil. Karena kalau misalkan kecil itu bakal terjadi sakit pada jari kaki yang karena tidak leluasa bergerak karena kejepit, sehingga menyebabkan bengkak pada jari kaki. Terus apabila tempat kerjanya itu ada depan meja tapi berdiri, itu pastikan posisi mejanya itu tidak terlalu bawah pada saat kita melakukan pekerjaan yang nantinya pada saat bekerja kita sering membungkuk sehingga terjadinya nyeri pada tulang punggung belakang yang menyebabkan bungkuk nantinya. Sehingga kalian juga harus menyeting ataupun menyeting ulang meja tersebut sehingga kalian nyaman pada saat bekerja dan tidak terjadi cedera yang tidak diharapkan. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus di beberapa perusahaan, dan di sini saya mengambil studi kasus di diecast manufaktur dan di pusat panggilan medical atau call medical center. Yang pertama itu ada di studi kasus di diecast manufaktur. Ergonominya itu apa? Ataupun yang ada di perusahaan tersebut, yang sering terjadi di perusahaan tersebut itu apa? Yaitu mengangkat palet dan mengangkat beban berat yang sering serta membawa beban dengan posisi membungkuk. Di sini jelas sekali kita membawa beban dengan posisi membungkuk itu dapat menyebabkan nyeri pada punggung ataupun nyeri pada tulang belakang. Sehingga apa sih upaya perbaikan ergonomi yang harus dilakukan? Upaya perbaikan ergonomi yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Jadi di sini pabrik tersebut itu melakukan perbaikan yang meliputi pengangkat palet untuk mengurangi waktu yang dihabiskan karyawan untuk membungkuk membawa beban, yang secara drastis mengurangi kondisi punggung dan bahu di antara para pekerja. Sehingga yang tadinya para karyawan tersebut sering mengangkat beban dengan membungkuk, dan di sini perusahaan itu mengurangi waktu yang dihabiskan karyawan untuk membungkuk membawa beban. Di sini mungkin waktunya ya, waktu yang digunakan untuk mengangkat beban itu dipersingkat. Dan apa sih keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan? Yang keuntungannya itu yaitu biaya kompensasi pekerja turun hingga 93%, dan absensi pun turun hingga 67%, dan produktivitas meningkat hingga 50%. Dan di sini sudah bisa terlihat manfaat ergonomi itu bagi perusahaan sangat bermanfaat ataupun berefek pada perusahaan tersebut. Lanjut kita ke studi kasus di call medical center ataupun di pusat panggilan medikal. Itu untuk ergonominya tersendiri ataupun masalahnya itu ada di suara keras, ruang kerja yang sempit, debu, jamur, dan tugas kerja yang berulang-ulang menyebabkan ketidaknyamanan yang ekstrim di antara karyawan yang menderita tingkat cedera ergonomis sebesar 15% yang mengejutkan. Dan apa sih upaya perbaikan ergonomi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? Yang pertama yang diperbaiki itu adalah meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya dipasang. Karena sebelumnya di pusat panggilan medikal ini atau call medical center ini, untuk mejanya itu tidak bisa disetting, sehingga call medical center itu memberikan meja yang dapat disetting. Dan lalu denah lantai baru menciptakan privasi yang lebih baik dan menambah ruang penyimpanan yang sangat dibutuhkan bagi pekerja yang tadinya sempit ataupun berjamur, berdebu. Ya, jadi
pada di sini mungkin perbaikan ergonomi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu ke 5S ya. 5S ini adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seikesu, dan Shisuke, ataupun 5R atau bahasa Indonesia 5R. Apa sih keuntungannya yang dihasilkan dari perbaikan ergonomi untuk Call Medical Center ini? Keuntungannya, hasil akhirnya itu berkurangnya keluhan dari 4 hari menjadi 0. Jadi sebelumnya tuh terjadi keluhan terus kepada manajemen Call Medical Center karena suara keras ataupun ruang kerja yang sempit, debu, jamur, dan lain-lain. Dan meningkatkan moral serta produktivitas serta cedera ergonomi yang sering terjadi seperti cedera bahu dan leher pun hilang. Setelah kita bahas tentang ergonomi dengan presentasi yang telah kami lakukan tadi, itu bisa disimpulkan bahwa ergonomi di tempat kerja merupakan aspek penting yang melampaui sekadar penyesuaian kursi atau meja kerja. Ini tentang memahami interaksi pekerja dengan lingkungan kerjanya. Dengan menerapkan prinsip ergonomi yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif, yang tidak hanya mengurangi resiko cedera dan gangguan muskuloskeletal, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang pekerja. Investasi dalam ergonomi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, mendukung penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan efisiensi pekerja. Selanjutnya untuk daftar pustaka sendiri, kami mendapatkan materi ataupun referensi dari beberapa daftar pustaka seperti pelatihan K3, pelatihan K3 Kemenker, ataupun dari yang ke Kementerian Kesehatan, terus dari beberapa jurnal seperti jurnal di Telkom University dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang ingin ditanyakan ataupun yang akan didiskusikan, silahkan tanyakan pada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.